Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi tentang interpretasi citra foto udara. Jadi interpretasi citra udara ini suatu cara untuk menganalisis objek-objek yang ada dalam citra foto udara. Nah, citra foto udara itu diambil melalui satelit. Nah, hasilnya contohnya Google Earth, Google Map. Nah, itu adalah salah satu produk dari citra dari penginderaan jauh. Oke ya. Jadi wahana untuk mengambil citra foto udara itu ada pesawat, kemudian helikopter, drone, balon udara maupun satelit. Oke, tugas hari ini kalian harus menginstal Google Earth terlebih dahulu untuk menginterpretasi citra. Pertama-tama kalian download, kemudian buka Google Earth. Untuk menginterpretasi citra, kalian silahkan pilih daerah kalian masing-masing. Oke, saya pilih daerah Cikulo ya. Oke, Cikulo. Ya, kemudian diperbesar. Oke, yang pertama kita interpretasi yaitu bentuk. Ada 8 cara untuk interpretasi citra. Yang pertama ada bentuk, kemudian ukuran, ketiga ada rona, 4 tekstur, 5 bayangan, 6 pola, 7 situs, 8 asosiasi. Oke, kita cari bentuk. Jadi bentuk itu suatu objek yang dapat membantu kita untuk menginterpretasi citra. Jadi bentuk itu dia identik terhadap objek tertentu. Contohnya, biasanya sekolah itu dicirikan dengan bentuk I, L, dan U. Oke, kita coba cari sekolah dengan bentuk L atau U dan I. Oke, di sini ada MTS ya, MTS Nurul Ulum. Kita zoom. Nah, bisa dilihat ini bentuknya U. Nah, dia menandakan sekolah. Bentuk interpretasi dalam bentuk-bentuk. Kalau di map ini kan mudah, dia sudah ada tulisannya. Ketika kalian dalam bentuk citra foto cetak itu tidak ada tulisannya. Jadi kalian harus menginterpretasi berdasarkan bentuknya. Oh, ini U ya. Cari lagi. Nah, ini MA. Nah, ini bentuknya L. Ya kan? Bentuknya L. Nah, ini adalah interpretasi dengan menggunakan bentuk. Ya, nanti kalian screenshot daerah yang kalian interpretasi berdasarkan bentuknya dan ditaruh di laporan. Kemudian interpretasi kedua yaitu ukuran. Jadi ukuran ini, ukuran objek pada foto udara berkaitan dengan skala citra. Nah, kalau di map ini tidak ada skalanya. Jadi misalnya seperti ini, skala citra 1:1 juta. Jika panjang objek pada foto udara 4 cm, maka panjang sebenarnya tinggal dikalikan. Jarak 4 cm di citra dikalikan skalanya 1 juta. Berarti 4 juta cm atau 40 km. Itu ukuran. Coba kita mencari ukuran lapangan ya. Oke. Kita coba ukur lapangan. Cari lapangan, objek lapangan. Nah, ini ada lapangan ini ya. Kita coba ukur berapa luasnya. Klik, tambahkan titik, dan kita geser. Nah, udah. Tambahkan titik lagi. Nah, ini lebarnya kira-kira 60 meter. Dan lagi. Ya, agak sulit ya ngepas skillnya, gerak sendiri. Klik lagi, tambah titik, dan geser.
klik lagi, dan ke atas, tutup. Nah, jadi kelilingnya 346 meter, kemudian luasnya 7029 meter persegi. Nah, ini untuk mengukur langsung di citranya. Nanti kalian coba membuat ukuran entah sawah atau lapangan atau yang lain, objek yang lain digunakan untuk laporan. Ya. Selanjutnya kita akan menganalisis rona. Maaf, ini ada suara berisik. Kita rona. Jadi rona itu tingkat kecerahan objek. Tingkat kecerahan objek. Gelap terangnya suatu objek itu disebut rona. Kalau warna itu komposisi spektrum pada suatu objek. Kalau kalian lihat di sini ada variasi beberapa warna. Ada yang warnanya coklat, kemudian warna hijau, warna putih, ya kan? Warna hitam, kecoklatan. Nah, ini yang disebut dengan warna. Kalau rona itu dia ada yang hijaunya gelap, kemudian ada yang hijaunya rada terang, itu rona. Nah, silakan kalian analisis. Nanti objek yang berwarna hijau itu objek apa saja, kemudian objek yang berwarna hijau muda itu apa saja, kemudian objek yang warnanya coklat itu apa saja, itu ya, yang putih itu objek apa saja. Nanti dianalisis, dibuat laporan. Kemudian yang keempat, tekstur. Jadi tekstur itu halus lembutnya suatu objek. Bisa dilihat ada dua variasi tekstur di sini. Perhatikan warna hijau di sini. Nah, warna hijau. Di sini ada vegetasi. Vegetasi bisa, ya kan, vegetasi berupa tumbuhan. Dan di sini ada lapangan dan sawah. Kira-kira tekstur mana yang lebih kasar menurut kalian? Nah, yang paling kasar ini ya, tekstur dari hutan atau vegetasi. Dia seperti bergelombang-gelombang, ya kan? Kayak wajah kalian. Kalau berjerawat itu kan teksturnya kan kasar, dia bergelombang. Kalau mulus, dia kan tidak ada gelombangnya seperti di lapangan ini. Halus ya kalau di lapangan ini, berbeda dengan yang vegetasi. Nah, lapangan ini rumput dengan sawah, halusan mana? Halusan yang lapangan tetap ya, karena dia rumput rendah. Ketika sawah itu dia masih ada tingginya, ada rumput yang tinggi ya, atau padi kan tinggi ya, lebih tinggi dari rumput. Jadi teksturnya lebih halus lapangan. Tuh. Nanti silakan analisa di daerah kalian tekstur vegetasi lapangan, kemudian ladang, lahan kosong. Nah, itu mana yang lebih kasar dan mana yang lebih halus. Diambil gambarnya, dibuat laporan. Kemudian interpretasi kelima yaitu bayangan. Bayangan. Nah, ketika kalian berdiri siang hari pasti ada bayangan yang di belakang kalian. Nah, sama interpretasi itu bayangan, semakin tinggi suatu bangunan pasti semakin panjang bayangannya. Biasanya yang bayangan yang nampak jelas itu bangunan-bangunan tinggi. Ayo kita coba cari bangunan yang memiliki bayangan. Oke, di sini kita cari dulu. Oke, kita cari dulu. Oke, coba ini ada pabrik, apakah ada bayangannya? Oke, ini ya, ini ada bayangan, dilihat. Ini kan atapnya. Nah, ini yang hitam ini adalah bayangan dari bangunan pabrik ini. Meskipun bayangannya sedikit, ya kan? Kalau bangunannya semakin tinggi, dia lebih panjang. Coba nanti kalian cari bayangan. Nah, ini contohnya seperti ini.
Nah, bayangan yang hitam ini adalah bayangan. Kita cari lagi. Sama ya. Ini bayangannya hanya nampak sedikit, yang garis hitam ini adalah bayangan, yang putih adalah atap dari perusahaan. Kemudian yang keenam ada pola. Pola ini berkaitan dengan kecenderungan bentuk suatu objek pada citra. Misalnya, ada pola pemukiman linear atau memanjang. Biasanya di daerah jalan raya itu pola pemukimannya memanjang sepanjang jalan raya. Nah, ini kan memanjang, dia linear. Nah, ini adalah pola. Kemudian sawah. Nah, ini sawah ini kan ketika petani menanam itu kan dia memakai garis, ya kan, agar tanamannya itu sejajar. Nah, jika dilihat ini sawahnya bergaris rapi sekali kan. Nah, ini pola tanam namanya, pola tanam. Bergaris kan. Oke, udah jelas ya. Kemudian yang ketujuh ada situs. Situs ini letak atau kedudukan suatu objek terhadap objek yang lainnya. Situs. Letak kedudukan suatu objek terhadap objek lain sekitarnya. Oke. Coba kita cari situs. Situs di sini. Oke. Coba cari Bakau, Semarang. Oke, ini situs contohnya, ini ada hutan bakau. Jadi bakau itu kan identik dengan dataran rendah, daerah pantai, ya kan? Kalau ada mangrove pasti ada di daerah pantai atau di daerah payau, air payau, pinggiran pantai, ya kan? Coba nanti kalian cari contoh yang lain, situs yang lain. Kemudian yang kedelapan ada asosiasi. Jadi asosiasi ini kaitan suatu objek dengan objek lain di sekitarnya. Contohnya oke, ini ada, saya beri contoh Mall Paragon. Oke. Nah, Mall Paragon ini dia senantiasa berasosiasi dengan parkir, karena biasanya mall atau supermarket itu kan ada tempat parkirnya. Nah, keterkaitan objek satu dengan objek yang lain. Kalau di Kudus ada pabrik rendeng, coba. Nah, ini ada pabrik rendeng. Dilihat, pabrik rendeng ini dia berasosiasi dengan jalan rel kereta api. Di depannya kan ada jalan rel ya, kereta api ya. Nah, di sini kereta apinya di sini, daerah ini. Oke, kita cari yang lain karena tidak terlihat. Oke, selanjutnya kita lihat stadion ya, Stadion Werku. Nah, lapangan sepak bola ini selalu berasosiasi dengan
gawang, ya kan, ada gawang. Nah, ini gawang terlihat. Nah, ini gawang, ya kan? Ini gawang. Kemudian ada lagi gawang. Nah, asosiasi adalah keterkaitan suatu objek dengan objek lain, di mana di situ ada objek A, pasti ada objek B, itu loh maksudnya. Ini lapangan itu pasti ada gawang, ya kan? Berarti ada objek A, pasti ada objek B. Ada lapangan, pasti ada gawang. Nah, itu namanya asosiasi. Ini 8 unsur tadi silahkan kalian cari di daerah kalian masing-masing. Kemudian nanti di screenshot, saya berikan UKBM-nya dan dikumpulkan. Jika ada kebingungan, silahkan kalian menghubungi Pak Radit di tim, dengan tim. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.